Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara radio Al Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali kita Al Furqan TV menyapa Anda kembali di program podcast Syar'i Al Furqan TV. Nah, kali ini masih tetap di spesial Ramadan. Nah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu, ya kan. Jadi pada pagi hari ini kita akan berbicara soal properti syariah ya. Mungkin para penonton dan juga para pendengar radio Al Furqan itu selalu bertanya-tanya, properti syariah itu yang seperti apa sih, ya kan? Mungkin banyak sekali ya sekarang beredar beberapa properti syariah yang mengatasnamakan atau mengembel-embelkan ada istilah syariahnya. Namun kadang-kadang kita juga harus cermat dan tepat untuk memilih properti mana yang memang baik untuk menjadi rekanan kita, karena terkait dengan kita mungkin sudah mengenal apa itu sebuah akad yang baik, akad yang syar'i ya, dan juga mungkin kita menghindari hal-hal yang kita katakan bisa menjadi sebuah hal yang penipuan lah kalau kita sering dengar ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Properti Baiti Jannati Realty. Kita akan perkenalkan dulu dua narasumber kita yang ada di depan Anda sekarang ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akid, Pak Azwar. Waalaikumsalam. Nah, beliau merupakan Mas Akid ini merupakan direktur utama dari Baiti Jannati Realty, dan juga ada Pak Azwar merupakan manajer dari pengembangnya. Ya, Masya Allah. Perencanaan. Nah, jadi nanti kita akan banyak tanya-tanya ke beliau-beliau ini, ya kan. Jadi bagaimana sebenarnya Baiti Jannati ini memberikan solusi kepada kita semua tentang properti syar'i itu yang seperti apa. Namun sebelum kita mulai untuk bertanya-tanya mungkin sejarah awal dan sebagainya, kita akan lihat dulu nih video awal dari opening Baiti Jannati Realty. Fadal. Rumah yang asri, aman, dan islami adalah dambaan setiap keluarga muslim. Betapa tidak, Allah menjadikan fungsinya sedemikian besar dan banyak bagi kebahagiaan hidup manusia. Dan alhamdulillah, kini telah hadir Baiti Jannati Realty, developer yang terus berusaha mewujudkan hunian islami berbasis syariah serta ramah lingkungan. Dan inilah komitmen kami, Baiti Jannati Realty, Green, Trust, and Syar'i. Nah, tadi itu kita udah lihat ya beberapa opening dan bumper dari Baiti Jannati Realty. Nah, kita akan langsung menanyakan langsung ke dua narasumber kita. Sebelumnya, ini ada dua narasumber kita yang tadi mungkin kenalkan lebih jauh lagi. Yang pertama adalah Mas atau kita bilang sebenarnya Mas Akid ini Ana sudah kenal lama ya. Jadi disclaimer dulu, Ana mungkin lebih nyaman manggil beliau Mas. Insyaallah. Yang pertama adalah Mas Ahada Akid Abdi STM dan juga Pak Azwar Effendi, ya kan. Nah, jadi mungkin para pemirsa dan pendengar juga mungkin ingin lebih jauh lagi mengenal properti syar'i Baiti Jannati Realty ini. Nah, mungkin kita akan tanyakan dulu ke Mas Akid nih seputar BJR itu apa. Mas Akid, Masya Allah nih ya. Jadi Baiti Jannati Realty ini Ana sering melihat juga ya, di beberapa sosial media ini sudah banyak bekerja sama tentang bagaimana membangun properti selain properti syariah, tetapi juga di situ membangun ibaratnya hubungan yang baik dengan beberapa stakeholder, termasuk juga lihat kemarin dari STAI bersama Ustadz Askar. Nah, mungkin sebelumnya Mas Akid boleh dikenalin dikit ke kita Baiti Jannati Realty itu seperti apa sih, Mas Akid? Padahal Mas Akid. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas kesempatannya dari Al Furqan TV. Dan insya Allah kita akan sharing-sharing ya, betul, dengan apa itu BJR, Baiti Jannati Realty, apa itu properti syariah dan sebagainya. Jadi mungkin kita mulai dari ini ya, sebagai yang kita ketahui bersama bahwa kebutuhan primer itu kan ada sandang, betul, ada pangan, betul, ada papan. Betul banget. Jadi papan atau rumah ini adalah suatu kebutuhan yang primer, gitu ya. Dan kita melihat lagi bahwa ada ketidakseimbangan ya antara supply ya dari para developer tadi ya untuk memproduksi rumah dengan
perkembangan jumlah keluarga baru. Oh iya. Jadi ini tadi saya cek datanya itu ada setiap tahun ini ya, ada sekitar 700 sampai 800 ribu keluarga baru. Ya. Dan sampai tahun 2022 ini saya lihat backlog ya, selisih antara ketidakseimbangan tadi sekitar sekarang ini mendekati angka 13 juta. Ya, jadi backlog antara supply dan demand tadi itu tidak seimbang gitu ya. Jadi memang itu menjadi masalah gitu ya. Terus yang ketiga bahwa metode pembayaran ketika calon konsumen tadi mau membeli rumah ya 90% dari KPR. Dan kita tahu ya KPR ini memang tidak user friendly, artinya banyak KPR-KPR konvensional. Ya. Dan kami melihat bahwa umat Islam ini ketika mau membeli rumah ya nggak ada pilihan kan gitu ya, nggak ada pilihan gitu ya. Jadi berawal dari itu semua akhirnya pada tahun 2016 ya, pada tahun 2016 itu kami jamaah gitu ya, jamaah pengajian, kami ngumpul gitu ya, kami ngumpul di Steali, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Akhirnya berdasarkan permasalahan-permasalahan tadi, akhirnya kami mempunyai inisiasi gitu ya. Bagaimana kalau kita membuat suatu perusahaan pengembang perumahan syariah gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa membantu umat Islam ya, untuk bisa membeli rumah secara syar'i kan gitu ya. Jadi Baiti Janati Realty ini kalau bisa saya sampaikan ya, ini terbentuk tahun 2016. Setelah itu ini merupakan konsorsium ya, atau kumpulan gitu ya, kumpulan dari beberapa pengusaha gitu ya, dari jamaah kita semua gitu ya. Dan alhamdulillah juga selain pengusaha ada juga yayasan gitu ya. Yayasan-yayasan yang memang konsen terhadap dakwah, yang mau menginvestasikan dananya ya ketika nanti ada pembagian hasil dan itu untuk dakwah gitu. Dan kami sangat ini banget gitu ya, sangat senang sekali kalau ada misalnya seperti hal-hal seperti itu. Jadi alhamdulillah tahun 2016 kami kumpul-kumpul dan akhirnya kami bikin perusahaan baru ya dengan nama PT Baiti Janati Realty. Dan PT Baiti Janati Realty ini kami ada tagline-nya nih. Oke, apa tuh? Tagline-nya adalah Green, Trust and Syar'i gitu ya. Jadi kita pengen PT Baiti Janati Realty ini sebagai apa ya, istilahnya rahmatan lil alamin lah gitu ya, bisa bermanfaat dan berguna ya. Betul. Seperti itu. Kalau bisa saya perjelas gitu ya. Jadi bahwa green itu bahwa setiap proyek-proyek yang kami kembangkan itu harus ramah lingkungan. Ya. Jadi contohnya nih ya. Jadi contohnya adalah bahwa kita menggunakan septic tank ya, itu biofil. Ya, jadi kita tidak akan mencemari air tanah gitu ya. Jadi limbah-limbah dari rumah tangga tadi itu tidak akan mencemari air tanah. Jadi hal-hal kayak gitu juga yang diperhatikan. Seperti itu. Jadi dari sisi septic tank seperti itu. Setelah itu bahwa kita tidak ingin tadi mencemari air tanah ya. Setelah itu kita pakai istilahnya itu teknologi biopori. Ya, jadi bahwa teknologi biopori ini kan kita aplikasikan lubang-lubang gitu ya, lubang biopori di perumahan-perumahan gitu ya. Yang intinya adalah ini supaya air itu lebih cepat terserap. Gitu ya. Jadi kita ingin bahwa kita rumah kita ini anti banjir. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita ingin memisahkan ya antara sampah kering dan sampah basah lah, gampangan seperti itu ya, supaya nanti untuk masalah pengelolaannya dan sebagainya itu bisa lebih mudah. Jadi itu yang green ya. Jadi itu adalah pilar pertama, yaitu yang green. Yang kedua tagline kita adalah trust. Ya. Jadi kalau saya analogikan trust ini, kalau kita ngomong bahasa kepercayaan ya, kepercayaan itu adalah who is the man behind the gun? Masya Allah. Ya, who is the man behind the gun? Siapa nih di Baiti Janati Realty? Jadi alhamdulillah kami profesional ya, yang sudah tergabung di dalam Baiti Janati Realty ini adalah beberapa profesional yang memang pengalamannya lebih dari 10 tahun itu ya. Ada juga yang sebagai komisaris kami ini juga salah satu ini ya tinggi juga di BUMN ya. Jadi intinya bahwa kami trusted trusted bukan hanya dari sisi SDM-nya tapi juga bagaimana kami ini dari sisi legalitasnya. Karena nanti akan relate nih. Ketika kita mengikuti legalitas kita clear, maka akan ada kaidah yang lain nanti yang akan saya jelaskan tentang properti syariah ya. Bagaimana kita tidak
berjualan barang-barang horor misalnya gitu ya. Jadi trusted itu. Yang ketiga adalah syar'i, dan ini yang paling penting ya, dari bahwa bagaimana muamalah kita itu sesuai dengan syariah. Jadi itu gambaran tentang Baiti Janati Realty. Masya Allah, jadi menjawab dulu kebutuhan dari manusia ya. Betul. Terkait dengan sandang pangan dan papan tadi, dan juga mungkin menjawab beberapa permasalahan yang mungkin sering kita temui. Kita ingin mempunyai properti tapi kadang-kadang bingung nih yang syari itu seperti apa. Nah, Baiti Janati lah insya Allah sebagai solusinya. Insya Allah. Oke, Mas Akid, jadi kalau kita bilang berarti visi dari BJR itu adalah salah satunya ingin membangun properti yang syariah yang mungkin berguna untuk masyarakat ya. Untuk visinya sendiri seperti apa nanti Mas Akid? Iya, jadi kami itu ada project idealis ya. Iya. Insya Allah nanti akan kami launching setelah Syawal gitu ya. Jadi kami itu bagaimana kita itu pengen membuat suatu, kan ada kaidah aljar qabla dar ya. Bagaimana kita melihat tetangga kita gitu ya. Kita ingin membuat lingkungan ekosistem yang terintegrasi dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan gitu ya, dari sisi lingkungan yang sesuai dengan sunnah misalnya dan sebagainya. Itu yang akan kita develop. Ya. Jadi alhamdulillah ini kami sudah membebaskan lahan 4,5 hektar gitu ya di Sidoarjo, dan insya Allah itu yang akan menjadi proyek idealis kami. Ya. Akan tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka proyek-proyek yang lain gitu ya. Jadi kami ada proyek idealis, kita juga ada proyek yang ya untuk komersil gitu istilahnya. Komersil kita memang melayani semua lapisan masyarakat, akan tapi muamalahnya syar'i. Masya Allah. Sakit. Afan sebelumnya ini mic-nya kita sini dulu. Oh ya, kurang ini ya. Siap. Oke. Kurang kenceng. Mas Sakit. Ya. Anda sering lihat dan juga beberapa kemarin Anda lihat Mas Akid mengadakan kerjasama dengan Ustadz Askar Wardana ya di betul. STAI. Itu kalau boleh Mas Akid kasih tahu ke kita, itu kerjasama apa sih Mas Akid? Ya. Jadi gini, jadi bahwa Baiti Janati Realty ini adalah dari kita untuk kita, ya, untuk umat Islam gitu ya. Jadi bahwa kami ini ingin menggandeng seluruh stakeholder. Yang kami utamakan adalah sesuai dengan manhaj kita gitu ya. Sesuai dengan manhaj kita, dan kemarin dengan STAI itu alhamdulillah STAI ini akan ada pengembangan kampus ya, pengembangan kampus yang insya Allah itu akan kami tempatkan di proyek kami yang di Sidoarjo tadi ya. Jadi nanti insya Allah akan ada layanan pendidikan yang terintegrasi ya, mulai dari PAUD sampai dengan universitas ya. Nanti itu akan ditempatkan di STAI ya, maksudnya di perumahan kami yang di Sidoarjo gitu ya. Berarti nanti ada gedung STAI di situ. Betul, insya Allah seperti itu. Allah, ini mantep banget ya. Jadi kita yang mempunyai rumah di sana itu nggak akan bingung lagi untuk mencari sekolah sunnah, karena memang sekarang susah Mas Akid, Mas Zore. Kita mencari sekolah yang pengen mencetak anak-anak kita ini udah mulai lebih dekat ke sunnah ya kan, dari mulai segi hafalan dan sebagainya. Masya Allah nih Mas Akid. Mas Akid, kalau kita bicara tentang syariah kan pastinya ada Dewan Pengawas Syariah nih ya. Jadi pasti pemirsa ingin tahu juga siapa sih yang berada di balik DPS-nya Baiti Janati Realty ini. Boleh Mas Akid share? Ini relate sama pilar kami yang ketiga tadi ya, syar'i. Jadi bahwa ketika kita ingin bermuamalah secara syar'i harus ada Dewan Pengawas Syariahnya. Dan alhamdulillah untuk Dewan Pengawas Syariah di perusahaan kami ini ada Ustadz Ma'ruf Hamidahullah ya, sama Ustadz Andi Fahmi Halim. Insyaallah. Ustadz Ma'ruf juga salah satu pengajar kita juga nih di sini. Ya. Masya Allah ya. Jadi memang kita udah mendengar tadi, jadi beberapa dari mulai sejarah awal sampai dengan DPS yang Dewan Pengawas Syariah ya dari Baiti Janati ini benar-benar semua kita bilang satu manhaj lah dengan kita. Ini kayaknya kurang ragu apa lagi, tapi kita akan banyak ngorek lagi ke Mas Akid ini terkait dengan Baiti Janati Realty. Mas Akid, jadi kalau kita bilang itu sekarang ini kan Baiti Janati sudah mulai
banyak melebarkan sayapnya nih ya. Maksudnya kita bilang tadi Mas Akid jelaskan banyak di Sidoarjo. Nah sekarang apalagi sih Mas Akid proyek-proyek yang sekarang lagi ditangani nih? Ya, jadi proyek kami insya Allah yang akan segera di launching itu adalah yang di Sidoarjo ya, dengan nama Baiti Janati Green Park. Oke. Ya, itu insya Allah ada 4,5 hektar dan ini kami kemarin diskusi dengan para pesaham, insya Allah akan mengembangkan lagi ya, akan mengembangkan lagi untuk perluasan untuk demi kepentingan fasilitas-fasilitas tadi. Itu yang pertama. Yang kedua ada di Menganti, ya, dengan nama The Courtyard Residence, ya, itu ada di Menganti di daerah Gempol Kurung ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Azwar ya, detailnya, konsepnya dan sebagainya ya. Dan ini insya Allah juga kami membuka peluang juga ya dengan para mungkin pemilik lahan gitu ya, dengan pondok pesantren barangkali ya, untuk bisa sama-sama mendevelop perumahan syariah gitu ya. Kemarin kami juga sudah discuss dengan Ustaz Abu Baidah ya terkait dengan kemungkinan-kemungkinannya, dan insya Allah nanti juga pada Jumatan nanti ya kita akan ketemu Ketua Yayasan Al Furqan juga ya terkait dengan kemungkinan pengembangan ya, nanti masalah kami di mudoribnya, investornya dari Al Furqan atau seperti apa, nanti bisa kita diskusikan gitu. Untuk sementara ini masih ada di 2 titik, Gresik sama di Sidoarjo. Masya Allah. Mas Akid, terkait dengan syariah tadi nih, mungkin dari BJR sendiri apa sih yang dimaksud dengan konsep properti syariah itu menurut Mas Akid dan BJR nih? Ya. Mas Bobi. Jadi ini alhamdulillah ya. Jadi semakin kesini itu literasi atau wawasan umat Islam ya terkait dengan syariah itu semakin baik. Ya. Ini saya melihat dari beberapa indikator. Ya. Indikatornya apa? Indikatornya itu bahwa mulai bermunculan organisasi-organisasi atau asosiasi ya terkait dengan syariah. Ya. Seperti misalnya ada MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, ada PTR mungkin ya, Pengusaha Tanpa Riba. Kalau di industri kesehatan ada namanya MUKISI, Majelis Upaya Kesehatan Seluruh Indonesia ya, dan lain sebagainya. Dan khusus untuk properti ini ada beberapa asosiasi juga atau perkumpulan tuh ya. Dan alhamdulillah kami itu bergabung dengan APSI, Asosiasi Properti Syariah Indonesia ya. Dan memang untuk properti ini yang syariah itu harus ada sanad-sanadnya. Ya, harus jelas ini siapa ini ya, kan gitu ya. Ilmunya seperti apa kan gitu ya. Jadi kami itu punya kaidah di APSI ya. Yang dinamakan properti syariah itu ada 3 hal yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama itu tidak riba, sudah jelas semua. Jelas itu. Yang kedua tidak horor. Ya, jadi harus clear ya, harus clear barang mana yang akan kita jual ya. Dan yang ketiga adalah tidak zalim. Betul, itu penting banget teman-teman. Ya, jadi alhamdulillah di APSI ini ada 2 macam dewan pengawas ya. Jadi dewan pengawas syariah sama dewan pengawas properti ya. Jadi kita ngerti syariah tok nggak cukup. Betul. Kita harus ngerti bisnisnya. Ya, gitu teknisnya ya. Betul. Jadi kalau di dewan pengawas syariah di APSI itu ada 7 orang ya, 7 asatidzah ya. Jadi sebagai ketua adalah Ustaz Sufyan Baswedan ya, sebagai ketua Dewan Fatwa Al-Irsyad ya. Dan memang kebetulan anggotanya juga anggota Dewan Fatwa Syariah Al-Irsyad juga gitu ya, ada 7 orang ya yang diketahui oleh Ustadz Sufyan Baswedan. Dan untuk Dewan Pengawas Propertinya itu ada 5 orang. Ya, ada 5 orang, dan itu memang praktisi-praktisi bisnis yang mempunyai jabatan dan jaringan yang kuat di asosiasi besar. Seperti REI, seperti di Himpera gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi dan kebetulan para anggota Dewan Pengawas Properti kami itu memang orang yang mempunyai posisi strategis gitu ya. Seperti Pak Roy itu kalau nggak salah ketua di DPP ya, di Dewan Pengawas Pusatnya REI itu ya, sebagai ketua bidang perumahan syariah kalau nggak salah. Jadi memang sangat strategis di sana, dan itu yang menjadikan kami ini pede gitu ya. Jadi bahwa kami itu diawasi dari sisi kesyariatannya dan dari sisi bisnisnya. Jadi seperti itu. Dan kalau kita ngomong masalah properti syariah seperti apa ya, seperti itu Pak Mas Bobi ya. Jadi tidak riba, tidak horor tadi ya, dan tidak zalim. Saya contohkan seperti ini. Bahwa
ketika kita mau membeli rumah itu kita harus mengecek ya bagaimana legalitasnya. Betul. Ya, tadi Mas Bobi di awal sampaikan, jangan sampai properti syariah ini ya seperti yang, mohon maaf, ini framingnya sudah jelek sekarang itu. Betul banget. Kalau kita lihat di daerah Jawa Barat, Bogor, banyak sekali. Nggak jauh-jauh lah ya. Properti syariah yang tidak jelas maksud saya, betul, gitu ya. Betul, sampai betul. dipanggil polisi dan sebagainya, gitu ya. Jangan jauh-jauh lah. Di Sidoarjo pun seperti itu, banyak juga, gitu ya. Di tempat kami berdampingan, gitu ya. Itu pun ya kodarol lah ya, sekarang ada yang masuk juga gitu loh ya. Jadi saya ngomong teman seperjuangan ya, embel-embelan syariah, tapi sana syariah yang nggak jelas ya. Kami yang insya Allah yang sesuai dengan track tadi gitu loh. Jadi ini kami sampaikan juga ya. Jadi bahwa kami tahun 2016 berdiri, setelah itu kami inisiasi untuk membeli lahan, akan tetapi baru tahun 2022 ini kami mulai memasarkan. Kenapa? Karena kami menunggu legalitasnya. Karena apa? Karena kami ini ingin supaya unsur horornya itu tidak terpenuhi. Betul. Jadi bahwa kami mempunyai standar minimum untuk jualan. Itu adalah ketika standarnya ketika kita sudah mendapatkan izin site plan. Ya. Jadi kalau izin site plan sudah kita dapat, artinya kan clear. Bapak Mas Bobi mau beli rumah di tempat kami, blok B3 misalnya. Itu clear, B3 itu di sana loh. Gitu loh. Karena sudah clear. Ini sudah tidak akan berubah gitu ya. Sudah sesuai dengan peruntukan peruntukannya untuk perumahan, tempatnya di sana, artinya kita jualan tidak horor kan gitu ya. Terus yang ketiga masalah dolim ya. Saya masih ingat ini Mas Bobi. Ini ada contoh yang bagus sekali gitu ya. Jadi ketika itu kami sedang waktu itu Ustadz Erwandi ya, Habibullah yang menjadi Dewan Pengawas syariah di APSI waktu itu kami perjalanan gitu ya, perjalanan dari ngisi acara daurah ya Pak Azwar ya, daurah Hasatidah yang dengan Syekh itu loh, Mas Syekh itu loh ya, yang di Batu itu loh. Iya. Nah, itu kan kami kebetulan kami juga ngisi waktu itu tahun 2000 berapa? 19-an gitu ya. Kami bersama dengan Pak Suwidi ya waktu itu. Ada beberapa dari ETA gitu, ada Wanita Remedi Associate. Terus perjalanan ke Surabaya, kebetulan Ustadz Arwandi telepon, gitu kan, Ustadz Arwandi telepon, terus sampaikan gimana tuh project. Jadi ini ada ceritanya tuh ada project yang akan dikerjakan, akan didevelop, kan gitu ya. Nah ceritanya project perumahan ini dekat dengan salah satu pabrik besar. Itu di mana tuh? Di Jawa Barat. Saya nggak perlu menyebutnya nama perusahaan apa, daerahnya mana, di Jawa Barat. Dekat sekali. Gimana? Ini mau dilanjutkan atau tidak? Gitu ya. Ini lahan ini mau dilanjutkan atau tidak? Ustadz Erwandi sampaikan, jangan sampai kita mendolimi konsumen dengan polusi yang ada. Gitu loh. Artinya apa? Kita sampai memikirkan sampai gitu itu. Ya. Iya. Polusinya betul. Karena polusinya sampai sampai ke perumahan itu. Nah, kita kan mendolimi. Kita jualan gimana nih? Enggak ada, misalnya tidak ada kejelasan tentang airnya misalnya. Kita mendolimi mereka kan gitu kan. Listriknya enggak jelas misalnya. Jadi yang kita pikirkan. Jadi apa yang dimaksud dengan properti syariah tadi adalah properti yang sesuai dengan tadi ya, kaidah muamalah yang baik, tidak riba, tidak horor dan tidak dolim. Jadi itu kaidahnya yang harus dipenuhi. Itu Mas Bobi kira-kira. Masya Allah. Oke, sekarang kita ke Pak Azwar ya. Apa nih Pak Azwar? Tadi kita lebih asik ngobrol ke Mas Akid tentang Bejer tadi. Jadi tadi Mas Akid juga sampaikan ya Pak Azwar. Jadi kita tidak hanya secara certified kita ikut properti syariah ya, tapi pastinya kan kita juga ingin sebuah perencanaan itu lebih baik dan lebih matang nih. Mungkin Pak Azwar sekarang ini sebagai manajer perencanaan mungkin ingin ngasih ke kita juga nih Pak Azwar. Jadi kalau kita lihat kan sekarang project dari BJR ini yang tadi disebutin juga oleh Mas Akid di Baiti Janati Green Park dan juga the Country Yard Residence. The Courtyard. The Courtyard Residence. Insyaallah. Nah, mungkin boleh Pak Azwar sharing ke kita ini terkait dengan perencanaan dan sebagainya untuk yang perumahan kita di tadi kita sebutin tadi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada Al Furqan TV yang memberikan kita waktu untuk bisa sharing sama-sama dengan pemirsa dan pendengar ya ini ya.
Pertama-tama mungkin bisa saya sampaikan gini, untuk project PJR ini kan sementara ada 2 ya. Yang tadi disebutkan sama Mas Akid itu ada di Sidoarjo, juga ada di Menganti, Gresik. Nah, yang di Sidoarjo ini kan Mas Akid tadi sempat menyebutkan bahwa ini proyek idealisnya dari PJR. Karena di Sidoarjo nanti ini pertama lahannya memang besar, terus kita kepengen di situ semua kita yang istilahnya ada ini sunnah itu kita ada. Jadi selain green kita juga ada semacam sekolah sunnah, ada masjid. Nanti juga insya Allah bismillah kalau ada rencananya mau ada lapangan berkuda sama memanah, itu kita anukan semua di Sidoarjo, itu kita planning di Sidoarjo. Terus selain itu juga kita kepengen perencanaan di Baitul Jannati ini greennya tadi, selain dari yang disebutkan sama Mas Akid, juga dari segi konsep rumahnya atau kawasannya itu kita kepengen juga kelihatan green. Betul. Jadi green ini selain dari yang tadi Mas Akid sebutkan masalah air, polusi segala macam, huniannya pun kita juga pikirkan supaya gimana caranya rumah ini bisa nyaman untuk penghuninya, bisa banyak manfaatnya. Tapi juga di lain situ kita kepengen efisiensi pemakaian itu juga dipikirkan. Jadi kita mencoba dari desain-desain yang dimunculkan di Baitul Jannati ini, bisa dibilang kalau bahasa sekarang itu mungkin smart home ya. Smart home. Jadi kalau bisa kita minim pemakaian listrik, jadi kita bikin banyak opening gitu kan, supaya hemat listriknya dari pemakaian mungkin AC jarang dipakai, lampu kalau memang bisa bukaannya banyak itu lebih minim pemakaian listriknya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Terus yang di Menganti sendiri kenapa juga disebutkan namanya itu The Courtyard, itu karena memang konsep di rumah di Menganti ini ada taman di dalam rumah. Nah, ini kan kita dalam rumah, baru ini ya. Jadi ada taman di dalam rumah, di mana dari beberapa ruangan itu connecting bisa melihat ke taman. Jadi kan selain dari terangnya, juga kita bisa selalu melihat sejuknya, hijaunya dari taman itu sendiri. Nah, ini yang jadi point of interest di Menganti itu, di Courtyard itu. Ya, kira-kira seperti itu. Masya Allah. Berarti kalau kita kupas satu-satu nih, Pak Azwar ya, Baitul Jannati Green Park ini merupakan proyek idealis. Maksudnya proyek idealis itu adalah proyek yang memang awal mula Baitul Jannati ada itu ingin membangun sebuah konsep perumahan yang di situ memang dekat dengan pendidikan syar'i, ya kan? Ya, betul. Mungkin kita bilang perumahan sunnahnya lah. Ya. Mungkin Pak Azwar juga boleh kasih info ke kita, sebenarnya apa sih yang menjadi kelebihan adanya kita ini dibanding dengan properti-properti syariah lain yang ada di Sidoarjo di Green Park. Nah, itu tadi Pak. Ya, yang pertama-tama mungkin ya itu tadi yang sempat disebutkan Mas Akid ya, bahwa kalau kita udah masuk ke proyek yang di Sidoarjo ini, Baitul Jannati Green Park, itu insya Allah semua sudah ada. Jadi kita mau ngomong sekolah itu ada, kita mau olahraga itu insya Allah olahraga sunnah ada. Terus rencananya kalau memang dari pengembangannya kita mau bikin semacam danau, ya selain dari untuk pengolahan itu juga bisa untuk rekreasi warga hunian, nah gitu. Jadi kalau bisa orang udahlah nggak usah keluar komplek nih, di sini aja udah ada semua ini gitu, kira-kira gitu. Ya, untuk konsep bangunan dan luas tanahnya di Green Park ini gimana, Pak Azwar? Kalau untuk luasan bangunan ada beberapa tipe ya, ada yang 120 lahannya,
ada yang 72 karena di Sidoarjo kalau nggak salah ada aturan minimal 72. Awalnya dulu 90 ya. Oh, minimal 72 ya. 72. Iya. Nah, itu kita coba olah dari lahan 72 ini ada hunian yang tipenya agak kecil, ada yang sedang dan ada yang lux gitu ya. Jadi kita masing-masing mencoba kita tampung lah mana-mana yang bisa diinikan oleh BJR. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Mungkin para penonton dan pendengar Radio Al Furqan ya, mungkin bagi penonton mungkin ya, kita akan mungkin tampilkan di layar kita terkait dengan proyek-proyek yang ada di Baiti Janati Green Park ya. Oke, mungkin kalau yang di Country Yard Residence itu konsepnya seperti apa, Pak Azwar? Lebih kemana nih? Kalau courtyard sendiri yang tadi saya sampaikan itu satu ada taman di dalam rumah itu yang menjadi poinnya di situ. Jadi dengan adanya taman ini kita coba upayakan seefisien mungkin listrik itu jarang dipakai. Jadi lebih banyak kaca mungkin ya gitu. Nah, jadi ya satu mungkin banyak bukaan lah ya. Kita bilang banyak bukaan sehingga dari segi kenyamanan udara itu sirkulasinya bisa ngalir lancar bagus gitu kan. Juga secara view atau kita melihat dari dalam rumah itu enak banget nih, hijau gitu lah. Kita lihat tamannya udah bagus di dalam rumah, mau di kamar, mau di ruang makan, mau di ruang keluarga itu kita semua interaksi semua dengan taman. Itu maksudnya the courtyard itu kurang lebih seperti itu. Oke. Lokasi itu dekat dengan mana tadi Pak Azwar yang di Menganti ini? Kalau untuk lokasinya yang Menganti ini sangat strategis ya kita bilang ya, karena itu hampir berbatasan dengan Surabaya. Jadi Gresik tapi rasa Surabaya. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, selain itu juga banyak banget yang apa bisa didapat dari lokasi ini. Salah satunya di situ akan ada dibangun jalur luar lingkar barat oleh pemerintah gitu ya. Terus juga mau ke arah terminal itu juga dekat terminal Benowo, terus ada juga dekat dengan arah rumah sakit atau pusat perbelanjaan. Kira-kira di situ kalau. Berarti kalau kita ancar-ancar tuh deket, nggak jauh juga dari Stadion Bung Tomo ya, keluar. Betul. Okay. Keluar tol juga nggak jauh-jauh dari situ. Jadi kita mau masuk keluar tol dekat. Memang lokasi itu memang sekarang ini lagi incar banget tuh pembangunan ya Pak Azwar ya? Iya betul. Dari pengembangan sekarang kan kebanyakan ke Surabaya Barat ya. Nah kita berbatasan dengan Surabaya Barat itu sendiri. Jadi potensi untuk kita mau investasi itu sangat bagus. Karena yaitu tadi selangkah menuju Surabaya. Tinggal dikit lagi 1,2 kilo kalau nggak salah itu sudah masuk Surabaya. Gitu. Oke, Masya Allah. Terkait dengan ininya nih, ya, pastinya kan pemirsa dan penonton juga pasti bertanya-tanya, bagaimana dengan legalitasnya di lokasi kita tersebut, gimana Pak Azwar? Kalau legalitas kita seperti yang disampaikan Mas Aki tadi, memang benar-benar di awal itu kita fokus ke legalitas dulu sampai benar-benar clear, kita pegang izin site plan segala macam, semua nggak ada masalah, baru kita berani launching. Karena itu tadi komitmen dari teman-teman sendiri di BCR ini nggak boleh ada unsur gorornya, zolimnya atau riba. Kalau riba mungkin banyak ya yang kita ngomong perumahan syariah ini nggak ada riba tapi tetap aja gorornya banyak, zolimnya juga masih banyak. Makanya ada beberapa pengembang itu yang mengatasnamakan syariah tapi ya sampai kena dipanggil dari polisi segala macam. Nah itu kan nggak benar gitu ya. Nah insya Allah kita di BJR ini kenapa dari awal dibentuk lahan juga sudah punya kita, tapi kok nggak jual-jualan sih sampai 5 tahunan ya Pak ya. Nah itu karena itu kita sabar menunggu sampai clear semua, baru kita
berani untuk launching. Karena Jadi komitmen aman. awal itu ya Pak. Iya betul. Jadi aman banget lah kalau udah insya Allah kalau di BCR ini insya Allah udah ada dewan pengawasnya untuk properti sendiri juga ada yang dibantu, syariah juga ada, jadi yes, nggak diragukan lah kalau saya bilang. Masya Allah, Masya Allah. Nah di depan saya ini ada ada ini ya ada brosurnya yang disampaikan tadi oleh Pak Azwar bahwasanya The Courtyard di Residence itu kalau kita bacakan sedikit mungkin pemirsa juga ingin menyaksikan, nanti akan kita share juga. Spesies bangunan itu dari dinding aja kita menggunakan bata ringan dan roster, lantai granit dan keramik, pintu dan jendela kita kusen aluminium, pintu rangka double multiplex, jendela aluminium, dan pondasi kita batu kali Pak Azwar ya, insyaallah ya. Struktur beton bertulang, atap rangka baja ringan, genteng beton flat, instalasi air bersih, pipa air PVC atau setara, water filter, shower, instalasi air kotor juga kita pipa PVC, kloset duduk, septic tank biofilter yang disampaikan oleh Pak Mas Haki tadi, dan juga daya listrik kita di 1300 atau 2200 watt. Nah ini juga ada beberapa tipe bangunan ya, kalau kita lihat ini ada tipe 50 ya Pak Azwar ya. Tipe 50, tipe 45 dan 54. Nah, ini boleh nih Pak Azwar jelasin dikit ke kita nih tipe 50, 45 dan 54 itu bedanya apa sih? Kalau untuk pembagian tipe ini kan yang 45 sama 50 luas lahannya sama ya. Ya, betul. Luas lahannya sama. 78 ya, betul. Terus kalau masalah taman semuanya dapat taman karena memang konsepnya di Courtyard tadi ya. Jadi semuanya mau 45 mau 50 ada taman semua. Cuman dari luasan bangunannya ini kalau yang tipe 50 itu memang dari ukuran ruang makan, kamar itu bisa lebih lapang, kira-kira gitu. Jadi itu yang bisa. Terus yang ini juga dari segi tadi kenapa disebutkan sama Mas Bobi kan ada roster, dari mungkin nanti bisa ditayangkan ya itu. Maksudnya selain dari fasad atau tampilan tampak rumah ini, itu juga fungsi roster ini kan sebagai angin-angin ya. Jadi sirkulasi angin memang kita benar-benar maksimalkan. Jadi kalau dari pemirsa yang bisa melihat nanti pemasangan bata ringannya pun yang untuk sisi depan itu kita coba olah supaya angin benar-benar bisa flowing ke dalam rumah. Gitu. Jadi selain dari fungsi juga kita coba untuk keindahannya itu benar-benar ditata sedemikian rupa karena sekarang kan roster juga lagi booming nih. Banyak arsitek yang bikin rumah itu dengan roster gitu ya. Nah ini salah satunya kita masukkan unsur roster selain jadi tampilan fasad estetik juga secara fungsinya bisa maksimal untuk sirkulasi udara. Gitu. Kan sekarang ini juga banyak loh Pak Azwar ya, jadi yang meragukan, kadang-kadang lihat perumahan-perumahan sekarang tuh mungkin dari segi kualitas bangunan nih, ya mungkin ada yang gampang, mungkin sudah belum lama udah retak dan sebagainya. Nah ini gimana nih Pak Azwar ini untuk dari Baiti Janati sendiri? Iya, untuk Baiti Janati sendiri itu kan kita nggak mau zolim ya ke customer. Jadi kalau kita menyampaikan material yang dipakai itu seperti itu ya nanti yang diterima akan seperti itu. Terus pemilihan material sendiri pun juga kita berusaha untuk long life ya. Jadi kalau kita masalah kusen nih kita pakai aluminium, jadi sudah nggak kepikiran rayap maupun rangka atapnya juga kan seperti itu. Jadi nggak modern lah ya. Modern. Jadi nggak kepikiran akan rayap segala macam. Terus untuk material semacam granit tadi juga sekarang umumnya rumah pakai granit semua, keramik udah jarang ya, kecuali kalau kamar mandi ya begitu baru mungkin keramik ini. Kalau rata-rata untuk lantai pakai granit semua. Nah itu kurang lebih dari segi safety-nya, dari segi ke customer kita sudah ikut memikirkan supaya rumah ini jangka panjang. Jadi udah nggak perlu
perawatannya minim lah intinya gitu, tinggalan aja ya, tinggal masuk rumah udah semua nyaman, dari segi view juga udah bagus, di lingkungan udah ketata rapi, insyaallah menyenangkan lah. Ya, Masya Allah. Pastinya juga ada masjid atau musola nanti di dekat situ. Insya Allah. Kalau di Baiti Janati Green Park sendiri sekarang ini sudah berapa unit yang mungkin terbangun, Pak Azwan? Kalau untuk Baiti Janati Green Park ini prosesnya kan dari segi perizinan juga baru keluar. Jadi rencana mungkin Syawal ini kita mau persiapan untuk launching juga, nggak jauh-jauh dari yang menganti, karena memang dua-duanya ini kita menunggu proses perizinannya lumayan lama ya. Jadi insya Allah itu kalau itu udah ini baru kita nanti mungkin main kesini lagi lah Kalfurqan TV untuk khusus yang BCG di Sidoarjo. Nah gitu nanti. Pastinya kan banyak pemirsa ingin bertanya-tanya nih, mungkin nanti akan sesi kedua kita akan adakan talk show ya dengan Pak Azwar dengan Mas Sakit juga. Biar penasaran. Benar. Ini bagian daripada penasaran kita lebih jauh terhadap ini. Kalau dibuka semua sekarang nanti nggak penasaran nanti. Bener banget, Masya Allah. Oke, Mas Sakit gimana? Ada tambahan nggak dari Mas Sakit ya seputar ya fasilitas dan sebagainya nih, Mas Sakit? Ya, jadi kalau yang di Menganti ini kan namanya The Courtyard Residence ya. Jadi memang konsepnya itu tadi ya, meskipun itu mungkin rumahnya tadi sudah sampaikan Pak Azwar smart home ya, artinya bahwa kita ingin mengurangi konsumsi listrik misalnya kan gitu ya, jadi dengan banyak bukaan-bukaan dan sebagainya. Dan juga kita ini mengadopsi konsep The Inner Courtyard pertama di Kota Gresik ya, jadi konsep ada taman di dalam rumah pertama itu kami ya, insya Allah sebagai diferensiasi juga gitu ya, nantinya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini insya Allah dalam bulan Ramadan ini kami ada promo nih, ya, gimana? Untuk yang di The Courtyard Residence ini insya Allah ada promo bebas biaya BPHTB, ada biaya pajaknya. Kalau dirupiahkan berapa itu? Ya sekitar 60-70 jutaan. Bebas 60 sampai 70 juta. Masya Allah. Nah, kalau misalnya kita mau hubungi atau mau nanya-nanya langsung kemana nih Mas Agik? Boleh nih kasih nomor handphone atau mungkin sosial media Baiti Janati nih, boleh nih Mas Agik? Ya. Jadi untuk customer service-nya bisa menghubungi Mas Fazar ya. Mas Fazar di 081 331 373 435 ya, saya ulangi 081 331 373 435 ya, Mas Fazar. Dengan Mas Fazar ya. Bisa lebih dijelaskan lebih detail. Akan bisa ngulik juga di sosmed kita. Nah, itu kan ada Instagramnya Baiti Janati sama Facebooknya. Nah, nanti mungkin dari situ bisa nanti kontak langsung nyambung ke marketing. Masya Allah. Oke, boleh kita ulangi lagi ya. Jadi kalau pemirsa dan pendengar radio ingin bertanya-tanya seputar Baiti Janati Reality yang apa yang kita sobrolkan tadi, itu mungkin bisa menghubungi di nomor 0813 3137 3435 bersama dengan Mas Fazar. Mungkin akan beliau jelaskan juga, dan boleh mengulik-ngulik lagi, mungkin ingin tahu konsep rumah dan sebagainya, dan juga pengen tahu tentang informasi-informasi lain, mungkin boleh mengunjungi sosial media di Instagram dan Facebook Baiti Janati Realty ya. Jadi mungkin di situ akan banyak informasi-informasi yang bisa didapatkan oleh pemirsa dan pendengar semua. Oke, balik lagi ke Mas Sakit nih, Mas Sakit. Ya, Mas terkait dengan konsep akad sendiri itu bagaimana sih Mas Sakit? Ini kan penting juga nih bagi pemirsa yang ingin kadang-kadang kan ingin juga ada kemudahan untuk cicilan dan sebagainya. Ini konsep syar'i yang akad itu sendiri gimana Mas Sakit? Iya. Baiti Janati. Baik. Paling ditunggu-tunggu ini ya. Betul, paling tunggu-tunggu banget itu. Masya Allah, benar. Ya, jadi tadi sudah kami sampaikan ya. Jadi bahwa setiap akad, ya setiap kaidah muamalah di PT PJR ini kan ada yang mengawasi ya. Jadi dari Ustadz Ma'ruf sama Ustadz Andi Fahmi tadi ya. Jadi insya Allah nanti akadnya adalah akad murabahah atau akad istisna nantinya gitu ya.
dengan sistem pembayarannya adalah tunai bertahap. Ya, ini untuk sementara ini masih sampai 5 tahun. Ya, akan tapi ini kami juga sedang penjajakan juga untuk bisa bekerja sama dengan LKSI ya. Apakah itu yang umum atau maksudnya umum itu yang besar ya ataupun yang mungkin masih belum seberapa besar ya. Jadi Lembaga Keuangan Syariah Indonesia ini lagi kita jajaki juga ya dengan kata-katanya dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah kami gitu. Berarti ada sistem yang kita katakan in-house ya, betul. cicilan yang memang langsung kepada developernya. Nah, boleh nih jelasin kisaran harga berapa sih ya kan di perumahan kita ini Mas Akid? Boleh. Jadi ini saya buka kerpean dulu nih ya. Siap. Karena banyak nih perumahan. Ya, jadi untuk tipe ini kita masih jualan yang The Courtyard Residence ya, yang di Menganti ya. Untuk yang Baiti Janati Green Park yang di Sidoarjo insya Allah Syawal nanti akan kita launching. Ya. Betul. Silakan. Jadi nanti untuk tipe rumahnya untuk yang tipe 45 atau 78 ya, itu harga cashnya adalah 395 juta. 395 ya. Nanti akan ada harga cash bertahapnya ya. Nanti mungkin bisa kita share lagi lah ya. Boleh. Bisa kita share lagi. Untuk tipe 50 78 ini harganya 425. Setelah itu tipe 54 yang luas tanahnya 109 itu 571. Ya, setelah itu ada tipe spesial ini yang ada kolam renangnya itu ya. Kan kalau kita lihat ada private pool ya. Sekarang ini kan lagi ada 1 unit itu. ada dua unit Pak. Ini. 2 unit di belakang itu kalau nggak salah itu ya. Ini nah, itu ada private pool itu kan. Ya, itu harganya 613-an itu ya. 613. Ya, ini masih harga promo. Rumah bisa kolam renang. Rumah dan bisa kolam renang. Masya Allah betul. Dan juga kami ada ruko ya. Ruko, ini yang mau tanya tadi. Komersilnya itu harganya 700 jutaan. 700 jutaan. Ini ruko sangat ini terbatas. Luas bangunannya 80, luas tanahnya 59. Betul. Ini 2 lantai ini ya? 3 lantai itu. Oh, 3 lantai, Masya Allah. Jadi juga di sini ada konsep istilahnya bisnisnya di awal ya kan pasti Mas Akid ya. Terus juga konsep-konsep yang sampai dengan adanya private pool di dalamnya. Untuk konsep awal yang dibuka ini biasanya kan kalau kita tahu perumahan itu pasti dari belakang dulu nih ya kan, mungkin ya. Atau mungkin gimana kalau Baiti Janati itu apa langsung di open semuanya? Apa gimana tuh Mas Akid? Ya, jadi kalau di Menganti ini kami ada 40 unit ya Mas Bobi ya. Jadi insya Allah kami akan buka semua ya. Jadi insya Allah ini kan sudah ada 2 unit yang terjual ya. Dan itu dekat-dekat dengan musola ya, rencana musola gitu ya. Jadi nanti insya Allah akan kita buka semuanya sih. Oke, berarti ada sekitar berapa nih Mas Akid di 38-an gitu ya. 38 yang masih tersisa nih. Jadi mungkin sudah bisa ya kita untuk ingin tahu dan ingin memiliki itu udah bisa lah mulai sekarang ya Mas Akid ya. Masya Allah. Jadi nah itu dari tiap rumah itu kan biasanya kan ada fasilitas one gate system atau apa itu gimana konsepnya di sana Mas? Iya, jadi nanti memang kita di sana konsepnya one gate system ya, ada security-nya, ada CCTV-nya. Jadi insya Allah akan aman ya bagi para calon pembeli untuk bisa tinggal di sana. Berarti ada tiap rumah free kanopi juga nih ya? Ya. Oh, Masya Allah, benar. Oke, Mas Akid. Mungkin kita balik lagi ke obrolan kita ya Mas Akid dari awal. Mas Akid sudah sampaikan dari mulai ya alhamdulillah ini bagian daripada berita baik ya bagi kita yang notabene adalah orang yang sudah ngaji, sudah kenal sunnah. Itu kadang-kadang kan kita pastinya ingin memiliki rumah itu dengan sistem yang baik lah ya secara akad ya. Masya Allah tadi Mas Akid sampaikan, jadi kita menghindari riba, goro dan zolim nih. Biasanya kan selalu embel-embel perumahan itu anti riba nih, tapi ternyata yang 2 sisi ini dia belum terlalu memperhatikan gitu loh. Jadi apa harapan Mas Akid tuh selain istilahnya memberikan solusi ke kita semua tuh, harapan Mas Akid dengan adanya Baiti Janati Realty ini apa sih Mas Akid? Ya. Jadi tadi sudah disampaikan Mas Bobi ya, tadi bahwa kami ini ingin memberikan solusi bagi umat Islam untuk bisa memiliki perumahan secara syar'i. Dan juga yang kedua bahwa kami ingin mengedukasi kepada para kaum muslimin bahwa ini loh contoh dari perumahan syariah yang benar gitu ya. Jadi bahwa kita itu tidak
riba, tidak gharar dan juga tidak zalim. Jadi harapannya seperti itu kira-kira. Gitu. Berarti semakin ya insya Allah kita membuat semakin yakin lah bagi calon pembeli kita bahwasanya dengan mendapatkan rumah dengan fasilitas dan tipe yang sebagus itu, dan juga mungkin dari segi akad juga sangat-sangat baik ya, karena kita sendiri dari Dewan Penasihat Syariahnya juga adalah asatid kita sendiri. Masya Allah. Ya sebenarnya besar kemungkinan juga nih karena Mas Akid sekarang ada di Al Furqon ya di Sidayu, kita berharap ada juga loh di sini ada perumahan sunnah ya kan. Nah, mungkin nanti betul akan lebih jauh lagi penjajakan di Mas Akid dengan Al Furqon sendiri, insya Allah dengan Ustadz Ahmad Sabik ya. Nanti insya Allah kita akan share juga informasi seperti apa, dan juga mungkin bagi pemirsa dan pendengar radio Al Furqon yang ingin penasaran, tahan dulu penasarannya, mungkin baiknya baca-baca dulu yang apa yang ada tadi disampaikan oleh Pak Azwar tadi di sosial media Bati Janati. Nanti mungkin kita akan buka lagi sesi interaktif ya, bagi kita akan buka seluas-luasnya bagi pemirsa dan juga pendengar radio ingin bertanya langsung melalui line telepon kami di line telepon di Al Furqon TV. Baik, Mas Akid, Masya Allah, mungkin terakhir Mas Akid ya, gimana harapan Mas Akid juga terkait dengan properti syariah yang ada di Indonesia ini sekarang ini, Mas Akid? Ya, terima kasih Mas Bobi. Ya. Jadi bahwa tadi sudah saya sampaikan ya, kondisi embel-embel syariah itu kan sekarang frame-nya lagi jelek. Dan kelihatannya ini menjadi apa ya? Menjadi isu yang gampang digoreng gitu ya bagi musuh-musuh Islam gitu ya. Jadi mereka itu akan mencari celah untuk apa namanya? Untuk bisa menjadi ruang tembak ya bagi kata-kata syariah. Ya, betul. Dan khususnya properti syariah ya. Jadi bahwa kami ini ingin bersama dengan APSI ya dan juga teman-teman developer properti syariah yang lain ingin bahwa ayolah kita adopsi ya. Jadi bahwa kita itu juga harus memikirkan ya, bahwa kita ini tidak boleh ya mendolimi konsumen kan gitu ya, tidak boleh ya karena tidak syariah jualan barang horor gitu ya. Jadi bahwa kami ini ingin bahwa mereka itu para pengusaha developer properti syariah itu paham ya bahwa kita selain tidak riba juga harus tadi itu 3 kaidah itu harus terpenuhi semua, dan ini kami ingin sama-sama gitu ya, sama-sama karena kami istilahnya ya kita ngomong pelaku sejarah gitu ya. Tahun 2016 kami develop sama-sama di Sidoarjo. Jangankan perizinan ya, lahan itu belum dimiliki, baru di DP coba sudah jualan, coba bayangkan gitu, itu apa enggak saking ngejar bisnis itu masih gitu loh maksud saya. Subhanallah. Ya sekarang di ini masuk di Polda gitu akhirnya kan, akhirnya setahun yang lalu mungkin ya itu akhirnya ya masuk gitu. Nah ini kan ya menjadi apa ya, itu senang ya, orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu suka kayak gitu, waduh dijadikan headline terus gitu ya, dan ini bukan di Sidoarjo aja, di mana-mana di Indonesia gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi harapan kami bahwa teman-teman semua juga harus aware ya dan harus bisa mengaplikasikan konsep ini. Mungkin itu. Terakhir, mungkin pemirsa yang mungkin nggak berada di Sidoarjo, Surabaya, Gresik, kan mungkin seluruh Indonesia nih pengen tahu dari Mas Akid sendiri tips-tips apa ya kalau kita memilih developer syariah yang terpercaya, itu tipsnya yang awal kita ingin pastikan tuh apa sih Mas Akid? Ya. Baik, jadi sesuai dengan kaidah tadi ya, bahwa kita harus clear ya, harus memastikan bahwa perizinan di sana itu memang peruntukan ya, terutama jadi perizinan ini rentetannya panjang ya. Ada perizinan terkait dengan PT-nya, operatornya tadi, ada perizinan terkait dengan proyeknya. Ya. PT-nya ya ini salah satu syarat memang ya. Ketika kita mau membuka suatu lokasi di sana, memang syaratnya adalah PT-nya atau badan hukumnya harus clear kan gitu ya. Yang kedua, ketika kita mau mengecek legalitas proyeknya itu harus clear. Apakah memang di sana itu peruntukannya untuk perumahan? Ya, ini harus clear ya. Biasanya kalau kita melihat di dinas tata ruang itu warnanya kuning. Itu harus warna kuning. Memang perumahan. Jadi kalau itu tidak kuning ya nggak bisa dipakai buat perumahan kan gitu ya. Setelah itu nanti panjang nih rentetannya sampai dengan ada analisa mengenai dampak lingkungan ya, analisa itu dan sebagainya, dan yang terakhir adalah site plan-nya. Apakah memang sudah ada itu site plan-nya. Jadi memang tahap awal untuk jualan adalah site plan. Karena ketika site plan belum clear itu ada kemungkinan
coupling tadi itu masih bisa berubah. Oh, gitu ya. Iya, ya artinya kalau itu berubah lah, artinya kalau mau, kalau nggak mau gimana kan? Berarti Anda mendolimi kami, berarti Anda ini jualan barang belum pasti kan, betul, gitu kan betul, ya. betul, Nah, seperti itu. Jadi mungkin yang pertama kita cek legalitas proyeknya. Yang kedua kita bisa mengecek sebetulnya legalitas dari PT-nya. Siapa sih the man behind the gun-nya ini siapa sih, developernya siapa? Itu bisa penting itu Mas Akit ya, benar ya. Jadi apakah dia terafiliasi dengan asosiasi tertentu, misalnya REI Indonesia atau Apersi atau Himpera atau apa gitu ya. Ini kami kebetulan menjadi anggota di APSI dan REI. Gitu ya. Di web REI kan kita bisa ngecek dong Mas Akit ya. Bisa anggotanya siapa gitu ya. Terus juga kita bisa ngecek di SIRENG ya. Sistem Informasi Registrasi Pengembang. Ya, jadi kalau dia sudah terregister di situ, at least kita tahu ini benar. Nah, jadi bukan developer yang memang niat untuk abal-abal kaleng-kaleng pingin mencari DP-nya konsumen, lari. Itu banyak benar-benar Mas Akit ya gitu. Yang pertama tipsnya harus clear dengan legalitasnya. Clear and clean lah ya, betul. Clear and clear. Legalitas proyeknya sama legalitas di PT-nya. Ya, setelah itu nanti mungkin kita bisa melihat portofolionya. Ini developer sudah ngerjakan di mana sih kan gitu ya. Misalnya buka di sini, coba kita cek lah di proyek yang lain gimana misalnya dan sebagainya. Mungkin itu sih ya tipsnya. Yang paling penting adalah legalitas. Karena hubungannya dengan ilmu muamalah tadi. Betul. Masya Allah, ini menambah wawasan Ana pribadi nih Mas Akit terkait dengan perumahan syariah ya. Ya kita berharap apa yang disampaikan Mas Akit juga Pak Aswar tadi memberikan informasi penting juga bagi pemirsa dan pendengar Radio Al Furqan. Ya harapannya kita bisa menghindari ya Mas Akit ya hal-hal yang berbau-bau syar'i, tapi akhirnya tidak malah menguntungkan, malah membuat kita itu menjadi rugi di situ. Dan juga tadi sampaikan Mas Akit tadi, ini penting banget yang bagi Anda nih perlu garis bawahi ya. Jadi properti syar'i itu juga pastinya tidak hanya mempertimbangkan soal riba, tapi juga soal goror itu tadi dan zolim itu tadi. Jadi kalau kita bilang tadi Pak Azhar jelaskan, kita udah bagus secara perizinan secara ini ternyata dari kualitas bangunan juga ini yang sayangkan gitu lah. Nah jadi apa yang disampaikan Mas Akit dan Pak Azhar tadi ya, kita berharap memberikan informasi dan edukasi yang baik untuk kita dan berguna untuk kita. Dan juga insya Allah tunggu pertemuan kita berikutnya. Mungkin kita akan mengundang untuk interaktif bagi pemirsa dan pendengar radio yang mungkin penasaran lebih jauh tentang perumahan Baiti Jannati Realty ini dan juga proyek-proyek yang sedang mereka bangun. Mungkin insya Allah kita akan bertemu di talk show kita Al Furqan TV. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan Mas Akit ya. Jangan kapok untuk main ke sini. Senang kita diundang ini ya. Senang sekali ini kita. Masya Allah, alhamdulillah. Kita juga senang sekali nih. Jadi salah satu bagian daripada Al Furqan TV kan tentunya ingin menginspirasi nih ya, edukasi juga. Jadi ya hal-hal seperti ini tuh bagian daripada hal yang perlu kita untuk share, untuk kita floor ke orang agar yang perlu untuk diketahui oleh pemirsa itu agar lebih paham lagi tentang properti syariah itu seperti apa. Baik, jazakallah khair Mas Akit dan juga Pak Azwar atas waktunya, atas kesempatannya ya. Kita berdoa semoga apa yang direncanakan antum semua ini mendapatkan kemudahan dari Allah ya. Amin. Ini rencana baik, semoga Allah juga mempermudah jalan kita semua. Baik. Terakhir juga kepada pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara Radio Al Furqan yang menyimak dari awal hingga akhir, kami ucapkan juga terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah seperti itu program talk show, program podcast Al Furqan TV pada pagi hari ini. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.